Oke guys, welcome back to the channel. Jadi hari ini kita dapat kesempatan spesial. Kita mengundang international student dari Indonesia juga. Dia udah tahun keberapa sekarang? Tahun kedua. Tahun kedua di Tasmania ya. Tahun kedua di Tasmania. Dia datangnya bareng sama saya waktu itu bulan Oktober. Ini kita kenalin dulu ya, namanya siapa? Nama aku Rafael, Sam kenal. Aku dari Jawa Timur, lebih tepatnya di Kota Malang, cuma di Surabaya. Jadi shout out yang dari Jawa Timur. Ya, jadi Raf ini datang ke Australia itu langsung Tasmania langsung ya? Tasmania. Nggak nyoba-nyoba main. Nggak ada. Nah waktu itu kenapa milihnya Tasmania? Kenapa pilih Tasmania? Karena satu, sebenarnya awal itu kepengennya ke Jerman atau hampir di sekolah ke Italia juga, cuman nggak jadi karena mungkin dari sisi karena kita lagi COVID ya pada saat itu. Jadi orang tua mungkin lebih was-was gitu ya, dan dia pengen ya kalau bisa yang deket-deket aja gitu. Dan kita lihat dari segala prospek secara kehidupan dan secara sekolah dan lain sebagainya itu mungkin ya aku sendiri lebih cocoknya sama Australia ya. Mungkin dibanding kayak Singapura atau Malaysia. Karena aku sempat di Malaysia juga dan di Malaysia ngambil apa? Gitu ya. Di Malaysia pas itu aku ngambil program foundation gitu. Program foundation. Nah itu di Malaysia kenapa? Karena di Indonesia pada saat itu belum ada yang namanya SIS. SIS which is itu yang South Australian Certificate Education. Nah itu jadi saya ngambilnya di situ untuk setahun. Oh, jadi di Malaysia dulu setahun, terus habis itu selesai baru pindah ke Tasmania. Kalau di Tasmania kan kita taunya ya yang udah terkenal UTES lah, udah pasti. Pasti dong. Tapi emang pernah ada option lain nggak selain UTES? Option lain dulu sempat hampir masuk ke kalau nggak MELU, Melbourne University atau NSW. Oh, mainland berarti. Mainland ya, namanya. Kalau nggak VIC, ya di NSW. Perth aku nggak terlalu lihat, tapi Brisbane hampir juga, cuman nggak jadi juga gitu. Nah, sampai akhirnya jatuh hatinya sama UTAS tuh di Tasmania tuh apa? Oke, mungkin salah satu keunikan UTAS dari kampus yang lain tuh kita bisa nge-mix unit yang kita belajarin ya dari sisi misalnya seperti aku anak bisnis, aku bisa mix lagi misalnya aku punya interest let's say sama diving atau sama pelajaran-pelajaran dari unit lain. Nah, itu aku bisa nge-mix di planning studi aku. Jadi bukan berarti kita yang kita milih bisnis akan selamanya kamu belajarnya bisnis terus. Jadi kita masih bisa nge-mix sama apa yang kita ada interest seperti itu. Jadi kayak subnya gitu. Jadi ya, kayak bukan dari main course-nya sendiri. Betul. Jadi masih total kebebasan tuh masih semuanya sama student. Nah, Raf sendiri sekarang di Tasmania tinggal pasti dekat kampus dong. Dekat kampus. Pernah nggak ada option untuk tinggal di akomodasinya UTAS? Hampir actually masuk karena pas itu susah ya cari rental. Nemu nemu itu susah banget. Kita ya kayak balapan lah intinya kan. Ya aku hampir masuk ke akomodasinya UTAS. Bagus juga akomodasinya dan sebenarnya kalau kita hitung lebih cost saving. Karena itu udah termasuk 24 security. Oh ya, bills and everything ya. Kamu dari situ udah nggak repot lah cuma bayar satu bill. Cuman dari sisi lain aku lihat kayaknya ada nih rumah yang kayak oke gitu dari sisi harga. Meskipun nggak include semua kayak listrik, gas, kan kita air gratis ya di Tasmania. Nah itu yang mungkin memutuskan aku untuk tetap ngambil rental. Tetap mending rental. Mending rental. Ya memang tetap rental tapi tetap lebih enak lah ya. Karena kalau di dom itu kan toiletnya sharing juga. Betul, kan. Dapur sharing juga. Kalau sekarang di tempat sekarang sharingnya sama saudara. Sama saudara. Punya adik. Oh iya, Ralph tuh triplet guys. Jadi dia tuh kembar tiga. Nah, Ralph yang di tengah ya kalau nggak salah. Aku yang di tengah, aku anak tengah. Jadi cewek cowok cewek gitu. Jadi ceweknya 2, aku cowok sendiri 1. Iya. Nah terus saudara-saudara di UTAS juga. Semuanya di UTAS. Cuman kebetulan ya karena kita ini interestnya beda-beda ya. Jadi kita bertiga tuh nggak ada yang sama. Jadi Cici ngambil computer science di College of Science. Adikku ngambil double degree, which is di criminology sama psychology, which is itu di fall under di College of Art. Dan aku sendiri di bisnis gitu. Jadi kita nggak ada yang sama. Nih, anak gitu bisnis nih. Anak bisnis biasanya
otaknya ini terus nih. Iya. Nah, terus apa yang Ralph suka? Dan ini kan di Tasmania berarti udah setahun lebih. Setahun lebih. Udah jalan-jalan dong sekitar Udah Tasmania dong. udah dong. Hobart lah ya, yang penting Hobart lah. Tapi udah pernah ke kota lain juga. Kok katanya udah sempat sekali ke Launceston. Launceston. Iya. Lebih enak mana kalau Hobart sama Launceston? Ya lebih enak Hobart sih kalau aku bilang, karena kita nggak bisa menghindari dari, ya karena Hobart ini kita capital city ya, which is itu pusatnya untuk satu Tasmania. Jadi apa-apa ya kita provide-nya pasti adanya di Hobart daripada kota lain, seperti itu. Terus pasti ada yang enak, ada yang enggak dong di Hobart. Meskipun ya kalau dibandingin sama mainland kan Hobart memang jauh lebih sepi ya, orangnya cuma sedikit gitu. Jadi opportunity juga mungkin nggak gitu banyak, nggak sebanyak di mainland. Tapi apa nggak ada nggak hal yang Ralph tuh agak wah ternyata di Hobart gini ya, masih enakan di mainland juga lah daripada Hobart. Mungkin dari sisi kalau kita semua pada mikir secara logika ya, namanya pulau kan soalnya lebih murah dari sisi biaya hidup ya. Cuma kalau aku ternyata begitu nyampe sini, yang aku lihat itu adalah bukan lebih mahal tapi sama yang ada di mainland gitu. Bahkan ada beberapa pun yang di mainland itu juga sebenarnya lebih murah karena mereka langsung sekali ngirim dan lain-lain. Cuman yang bisa dibanggakan sebagai orang Tasmania ya sekarang kalau kita tinggal di Tasmania itu mungkin dari sisi kecantikannya alam. Oh iya, itu satu. Setuju sih. Air kita disubsidi sama negara tuh habis-habisan sampai $0, which is kita tuh nggak bayar air sama sekali, ya kan, dan cuacanya bagus, udaranya juga we are one of the cleanest air yang ada di seluruh state di Australia. Di Australia, gitu mungkin kan orangnya nggak banyak juga ya, jadi mobil nggak banyak ya, juga, rumah juga nggak banyak. Ya. Iya benar. Gitu. Jadi memang berasa sih, kayak saya kan tadinya di mainland tinggalnya, terus datang ke Tasmania tuh begitu sampai keluar dari bandara tuh kayak wah seger banget nih gitu. Dan dingin ya. Iya, dan dingin juga. Lebih banyak nih kayak sekarang kan kita ini sekarang tanggal 5 ya, bulan apa sih? 5 November. 5 November. Di mainland tuh kayak ini khususnya Melbourne ya. Melbourne tuh suhunya udah 20 lebih. Tapi kita di sini masih 15. Enggak tahu kita kapan bisa nyentuh 20-nya. Mungkin kalau kita nyentuh 20 aja itu mungkin cuma bertahan ya 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam ya. Terus nanti next turun lagi ya kan. Gitu. Tapi memang Hobart ya enak sih, tinggal di sini tuh enak, dia lebih santai. Kalau di mainland kan kayaknya agak lebih hectic ya, jadi orang sibuk gitu. Ya. Nah sama satu lagi kalau yang saya berasa di sini kemana-mana tuh dekat ya. Betul. Apalagi kalau kita nyetir gitu ya, nggak kerasa kita udah nyampe. Kalau student nih, international student kan biasanya bakal pakainya tuh public transport pasti. Ya. Kamu pernah pakai tanik? Aku sering. Oh sering. Selalu. Soalnya kan yang aku tahu kalau UTAS tuh dia ada Unihopper. Itu yang kita gratis kan ya, kemana-mana. Nah jadi bedanya Unihopper itu sebenarnya disediakan untuk student dan staff untuk travel between campus, karena kita kebetulan UTAS itu campusnya menyebar satu Tasmania gitu, dan satu Hobart juga. Kemana-mana kita pasti ngeliat UTAS. Seperti itu. Iya, Unihopper. Jadi tapi berarti kalau Ralph sendiri kalau di Melbourne saya tahu public transportnya reliable banget, gitu, karena dia banyak kan, busnya banyak, bus drivernya banyak, bus stopnya banyak. Nah kalau di sini tuh gimana? Karena jujur saya dari pertama kali sampai sekarang saya belum pernah naik public transport. Mungkin kalau dari public transport itu ya, secara kita cuma ada bus ya di sini ya. Mungkin kalau di mainland kita let's say ada kereta, ada bus, segala macam, taksi juga ada. Di sini kan kita cuma rely only 2, which is itu taksi dan bus. Tapi kalau taksi kan mahal ya. Taksi mahal ya. Uber juga lumayan di sini. Nah busnya ini saya nggak bisa bilang sangat reliable karena mungkin dari secara culture-nya orang Aussie itu, kalau kita sebagai kayak kita dari Indonesia itu kan kita ASEAN ya, Asia. Itu kan kita culture-nya sudah beda. Jadi mungkin dari sisi jam ketersediaan bus
terutama untuk Sabtu dan Minggu itu mungkin sedikit berbeda dan lebih sulit. Suka telat nggak? Suka telat juga. Apalagi orang sini kan nyantai banget ya, hidupnya kan bukan yang ngebut. Iya, bedanya itu bukan kayaknya yang berasa. Mungkin itu yang bikin di sini lebih santai. Kayak di sini kena macet pun orang masih cengar-cengir gitu kan. Kalau kita di Melbourne kan dulu aku kalau kena macet, wah stres langsung gini. Kalau di sini kayaknya udah udah macet mau gimana gitu. Kita minta line ke kiri ke kanan boleh. Iya. Memang bedanya di situ sih. Berasa orang sini lebih sopan kalau bawa mobil. Karena saya kan dari sampai kebetulan memang udah langsung ada mobil sendiri. Betul. Jadi public transport tuh belum pernah ngerasain naik bus apa tuh nggak tahu. Cuman yang bisa dibanggain ya, untuk public transport itu kita satu student dapat harga khusus kalau nggak salah sekitar $1.80 tiap kali kita naik, dan kita dikasih yang namanya sistem 90 minutes loop. Nah, 90 minutes loop itu berarti selama kita baru ngetit sekali nih, misalnya kita scan sekali, kita mau pindah bus dalam waktu 90 menit itu kita nggak dikenakan charge. Gitu. Jadi kita free of charge sampai berapa kali pun selama itu. Sama kayak Melbourne zaman dulu ya kan? 2 kali 10. 2 kali 10 jam kita. Iya benar. Kalau udah 2 kali scan, dulu kan masih pakai kartu yang masuk tuh trek keluar lagi. Nah, kalau udah 2 kali begitu tuh kita udah whole day free. Iya. Berarti sama, cuman di sini 90 menit. 90 menit. Gitu. Kapanpun. Nah, Ralph sendiri kan memang sekolah, tapi kan kita ada eligible buat kerja kan, 24 jam. 24 jam seminggu. Ralph ada kerja di sini? Aku ada kerja kebetulan, ya ini juga karena uni ya, jadi aku kerja sama UTAS. Aku apply jadi part-time staff di UTAS, dan itu juga ya lumayan oke. Di bagian apa tuh? Di bagian academic division. Jadi academic division itu kita sebenarnya banyak departemen, ada 5 totalnya. Yang aku udah pernah kerja tuh sebagai concierge, itu yang ngebantuin anak-anak baru. Yang satu lagi yang baru ini namanya student success leader. Yang berarti dia ini biasanya suka yang nelponin kayak kalau kita operator C3-nya gitu kan. Kita yang telepon-telepon, anak baru masuk, kita tanyakin how are you, gimana, kayak ngecek mereka lah, ibaratnya kayak are they okay gitu, ada masalah sama psikologi. Jadi suster lah ya. Jadi susternya. Iya. Cuma kita susternya suster online. Iya, suster online. Nggak kelihatan mukanya. Iya, gitu. Tapi pernah kerja di tempat lain selain kerja di tempat lain pernah. Sekali di restoran Korea, Korean barbecue di dekat rumahku di Sunny Bay. Itu juga pernah sebagai front of house staff ya. Bahasa kerennya atau bahasa orangnya waitress. Cuma bahasa sekarangnya kan front of house stuff gitu. Nah, terus bayaran bayarannya oke lah. Oke banget. Kalau dibandingin sama dulu waktu kerja di Korean restaurant itu jauh. Nah, itu 1 minggu tuh full 24 jam. Enggak. Kalau yang di restoran itu saya nggak full. Cuman malah yang lucunya itu yang di uni kita bisa full. Full. Jadi sekarang ini dapat shiftnya 24 jam 1 minggu. Bahkan 20 jam. Itu minimal. Minimalnya 20 jam. Minimal 20 jam. Sekali shift itu dapat sekitar 5 jaman. 5 jam atau 5 jam lebih lah, tergantung repotnya kan. Iya. Kalau sekali shift aja kita dapat 5 jam, kita 3 kali shift aja sudah 15 jam. Ya kan? Dan berarti itu hampir setiap hari dong pasti di ini ya, di library kan ya kantornya. Iya, asik juga tuh guys kerjanya di ini. Nah, tapi untungnya apa dengan Ralph sekarang kerjanya di uni kan pasti ada benefitnya dong. Betul. Dari kampus, dapat beasiswa atau apa gitu. Mungkin kalau dari sisi beasiswa tidak, cuman dari sisi kalian tuh ya bisa diakui sebagai staff, diajak ke acara-acara resmi untuk para staff juga. Kalian dikasih kartu staff khusus. Jadi itu yang bisa kasih kalian free access kemanapun gitu. Bahkan sampai free printing pun juga dikasih gitu ya. Lumayan ngirit dong. Itu ngirit banget tuh kalau kita banyak hangout yang dari lecture kita harus ngeprint ya, kita tinggal printnya gratis. Printnya gratis. Berarti kalau misalnya aku mau butuh di print apa bisa minta tolong aja lah ya. Kan gratis. Yutas yang bayar. Yutas yang tanggung ya. Gitu jadi banyak. Kan tadi Ralph di sini ngambilnya bisnis. Nah, baru ingat Ralph ini tuh presidennya PPIA. PPIA itu apa, Ralph? PPIA itu untuk teman-teman yang baru tahu, PPIA itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, sebenarnya PPIA itu skalanya dunia.
PPI namanya. Karena A-nya itu stand for Australian. Jadi kalau kita di benua Australia ya kita panggilnya PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Berarti dia nggak cuma ada di Tasmania, nggak di hanya Melbourne, ada di Tasmania, di Sydney, Melbourne, itu satu ada. Aussie pun juga ada presidennya sendiri. Bahkan yang satu dunia itu PPIA dunia itu ada presidennya sendiri juga gitu. Jadi skalanya kita sudah skala dunia. Nah, PPIA sendiri tuh sebenarnya dia kan dia perhimpunan pelajar. Tapi apa yang biasa dilakukan sama PPIA ini untuk international student, terutama yang dari Indonesia kan? Terutama dari Indonesia ya, karena ini kita sebenarnya khususnya juga buat murid Indonesia. Mungkin dari sisi kita ngebantu anak baru untuk adapt. PPIA itu sebenarnya fungsinya untuk seperti itu, karena kita juga nggak bisa menghindari bahwa anak yang baru pertama kali keluar negeri, yang hidup sendiri, yang nggak ada orang tua di sisinya dia terus, yang biasanya suka yang tinggalnya it's not easy gitu kan. Nah jadi PPIA itu tugasnya adalah salah satunya untuk ya membantu anak-anak yang itu tuh feel like home. Karena kalau sense of belonging aja nggak ada, ya anak itu akan gampang stres, gampang depresi, akhirnya masalahnya akan melebar kan. Nah kenapa kok nggak kita bikin sebuah komunitas yang bisa membantu anak-anak ini itu untuk adapt ke ya lingkungan baru gitu kan. Apalagi mereka masih pengen, I want to feel like aku harus masih ada sense of belonging nih, cuman aku nggak ada komunitas juga susah kan. Iya, benar. Apalagi kayak Tasmania, orang Indonesia dikit ya kan. Mau ketemuan aja juga, if you're lucky enough, itu kayak let's say 60%. Kemungkinan kamu mungkin masih ketemu sama orang Indo di mana. Cuma belum tentu langsung bisa kenal, langsung bisa. Iya, sebenarnya cuma dengar, orang Indo nih, dari jalan gitu kan. Iya, gitu. Nah, itu mungkin secara secara singkat lah ya untuk understand apa itu PPI. Tapi banyak agendanya PPI. Agenda misalnya sangat bikin banyak. Barbecue Kita gitu banyak sekali event-event seperti barbecue. Ada nggak ceritanya atau judulnya PPI ini bantuin anak-anak international student yang datang ke sini cari kerja? Pernah nggak ada? Kita pernah ada yang namanya program untuk kita kan ada grup ya. Jadi kita biasanya kadang share. Enggak, grupnya itu grup WA. Oh, grup WA. Karena kita orang Indonesia kebanyakan kan memakai WA ya. Kalau orang Aussie kan Messenger daripada WA. Nah, kita ada grup WA, ya kita kumpulin, terus kalau ada opening di mana atau ada orang mau promote, kita biasanya bantu ngomong. Ini ada yang butuh kerja nggak? Ini kita ada yang buka lowongan gitu. Mungkin lagi seperti itu sih, bantu-bantu sharing. Terus kalau di sini ada grup Facebook juga ya, ada grup Facebook yang rame juga. Ya. Selain dari PPIA kan, maksudnya ada lagi yang saya pernah lihat itu grup apa gitu namanya tuh di Tasmania yang isinya orang Indo semua. Itu juga kalau buat teman-teman yang baru datang ke sini tuh bisa gabung ke grup itu karena informasi di grup itu tuh banyak, dari pekerjaan, kalau ada yang beli mobil mau servis di mana gitu, yang atau mau mobil di mana. Kadang-kadang ada yang info-info soal PR. Nah, ngomong soal PR nih, Raf kesini tujuannya mau PR dong pasti. Betul dong. Pasti mau PR juga. Pasti mau PR lah ya, semua orang mau PR. Pasti dong. Kesini rata-rata biasanya gitu ya, student yang. Nah itu waktu Ralph ngambilnya bisnis itu emang maksudnya Ralph udah tahu kalau Ralph ngambil bisnis nih akan ngambil pathway-nya seperti apa untuk PR itu? Jujur aja awalnya nggak tahu, karena aku jujur ngambil bisnis itu karena itu passion aku dari dulu. Dari dulu kecil sebenarnya aku pengen jadi businessman kan seperti itu. Untuk jalur PR sendiri ya aku baru mulai mendalami, kita mulai nonton ini mulai kebuka itu ya semenjak aku ada di sini. Bukan berarti aku nggak ada planning dari awal ya, sebelum aku kesini itu udah ada, cuman lebih jelas lagi, lebih detail lagi ketika aku udah di sini, aku settle di sini. Dari komunitas juga kita akhirnya banyak informasi kan, gimana sih cara dapetin PR. Iya, gitu kan. Udah tahu susahnya berarti tahu gimana? Susahnya tahu gimana ya. Nih, ya kan? Tahu susahnya gimana, tahu caranya juga gimana kan gitu ya. Gitu. Tapi maksudnya apa yang bikin Ralph kepingin PR di Australia? Karena kan gini, orang kan sekarang nih lagi ada beberapa option ya. Contohnya tuh kayak Kanada. Kanada tuh kan lagi open banget. Lagi open banget. Jadi kayak gampang banget gitu buat ke sana, tinggal di sana. Bahkan ada yang aku dengar malah dia
ke Kanada asal tinggal di daerah mana, dikasih modal sama pemerintah buat bertahan hidup, betul kerja ya kan. Tapi kan Ralph pilihnya Australia nih. Betul. Kenapa harus Australia? Kenapa nggak Kanada? Kenapa harus Australia? Satu, itu salah satu mitra terbesar ekonomi di Indonesia selain Cina. Itu adalah Australia. Dan yang kedua, dari sisi status negara, kita ini kan masih sebagai anggota Commonwealth, which is itu sama kayak Kanada ya. Jadi kita masih bisa sharing banyak hal, banyak perjanjian-perjanjian kayak seperti perjanjian perdagangan untuk ekonomi itu masih lumayan kenceng gitu lah ya, masih lumayan. Ini karena Ralph orang bisnis ya guys ya, jadi pembahasannya kayak ekonomis ya. Mungkin kalau kita tanya ke orang lain bilangnya cari duit di sini lebih gampang. Atau apa. Tapi Ralph ini memang dia dari awal pertama kali saya ketemu itu cara berpikirnya tuh beda. Dia lebih banyak berpikirnya tuh ke arah bisnis. Itu karena dari awal kalau nggak salah papa yang nyuruh juga ya, cari peluang di luar negeri gitu, jangan di Indonesia terus. Memang cari uang di Indonesia lebih gampang guys, cuman mungkin dari sisi in the future atau masa yang akan mendatang gitu, apakah kita harus atau apakah kita mau stay di situ terus atau kita mau pindah gitu. Bukan berarti pindah itu berkembang lah ya. Bukan berarti pindah itu the best choice, enggak juga. Karena both ways masih ada plus dan minus gitu. Tinggal kita bisa compensate-nya yang mana gitu. Dengan negatifnya Australia tuh kita bisa compensate apa enggak gitu. Maybe the negative thing about Australia, you might feel lonely. Ya karena jauh dari keluarga. Karena jauh dari keluarga ya. Jauh dari teman juga. Jauh dari teman, jauh dari kerabat dan DLL gitu ya. Jadi mungkin kita harus bisa melatih diri kita untuk bisa adapt mental mental. Nah itu guys, makanya ada PPIA. Betul. Jadi PPIA tugasnya di situ buat jagain kita supaya nggak jadi gila. Nggak stres. Gitu. Nah ada PPIA di situ yang bantuin, yang jaga, yang apa bilangnya sih, kayak nemenin lah. Menemani gitu. Karena jujur aja semua yang terkecimpung di PPIA itu tidak digaji teman-teman. Semuanya itu volunteer. Jadi murid-murid yang masih punya rasa kejiwaan sosial, yang masih pengen look, I want to give it back gitu ke society, ya ini mereka ini. Jadi mereka ini orang-orang yang memang nggak dipaksa, memang bukan pekerjaan ya, bukan pekerjaan, tapi memang kalian bersedia nggak gitu kan, giving back to your society gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi orang-orangnya kebanyakan ya yang engageable gitu. Yang aku sih belum pernah kontekan sama orang PPIA ya, karena kan cuman diploma udah selesai. Langsung sama presidennya. Iya, langsung sama presidennya aja lah kita sikat. Langsung ke sumbernya guys. Nah terus international student tuh mahal ya bos. Sekolah biayanya tuh mahal. Iya, lumayan. Nah kalau aku kan kemarin cuman diploma of science saja. Nah itu 1 tahun tuh ya roughly sekitar 25,000 a year. Nah kalau Ralph kan kita harusnya waktu diploma mungkin gak jauh beda lah ya gitu. Karena Ralph kan sempat startnya dari diploma juga. Betul. Nah tapi sekarang kan udah di bachelor nih. Betul. Mahal nggak biayanya? Berapa kira-kira? Kalau mungkin dari sisi mahal atau nggak mahal itu kembali ke referensi pribadi ya. Maksudnya orang bisa bilang uang segini tuh banyak, uang segini dikit dan sebagainya. Tergantung kemampuan dompet juga ya. Cuman ya kalau misalnya dari berapa sih kira-kira Ralph sekarang bayar untuk satu semester? Satu semester itu saya bayar sekitar 12.000 untuk maju unit ya. Itu apa namanya, beasiswa? Beasiswa. Kalau nggak scholarship? Kalau nggak scholarship itu bisa jadi sekitar 14-16 ribu tergantung per unit, semester ya. Semesternya. Iya, kalau tadi diploma 25 itu per tahun, kalau ini per semester. 1 tahun 2 semester. Iya kan totalnya ya? 8 unit. 8 unit. Iya, berarti ya kalau misalnya 12.000 satu semester lah 12 kali 2. Itu biaya. Berarti nggak begitu jauh juga ya sama diploma kemarin ya. Nggak begitu jauh. Masih sekitar segituan. Nah, terus kan Ralph sekarang kerja di apa tadi namanya? Di UTS. Di UTS. Kerja di UTS di library-nya kan, services gitu. Service. Kira-kira kalau misalnya Ralph
dengan kerja aja seperti itu bisa nggak bayar sekolah? Nggak bisa lah ya, nggak bisa lah itu paling cuman buat bayar rent doang berarti ya, bayar sama uang jajan ini ya, uang jajan kita sendiri ya sehari-hari ya. Itu pun mesti ngirit-ngirit itu mesti ngirit-ngirit ya. Karena jujur aja meskipun orang lihat oh gajinya orang OSI gede tinggi apalagi tapi kita yang pakai tapi pengeluaran kita juga gede ya sekali karena makan spendingnya tetap dolar ya. Iya, karena kita spendingnya dolar bukan rupiah ya. Iya. Kalau kita gajinya dolar, spendingnya rupiah ya. Enak. Kita orang kaya. Iya. Enak banget. Iya, enak banget ya, kita happy ya. Nah, soalnya kan ada banyak kalau kita sering lihat tuh, saya sering lihat di TikTok, di Instagram, yang suka lewat di feed atau yang masuk di FYP-nya TikTok saya itu, kerja di Australia bisa buat bayar sekolah. Itu berarti kan itu udah udah dibuktikan sendiri nih guys. Ini gajinya gede ya di UTS gitu. Dan kerjanya full maksimal 24 jam seminggu itu masih belum bisa bayar. Belum bisa bayar uang sekolah gitu. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu mesti dipertanyakan juga gitu. Gimana cara dia survive? Atau jangan-jangan dia ambil cara yang ilegal. Kerjanya lebih dari 24 jam atau kerjanya dibayar cash. Karena gini, ini informasi yang saya tahu ya, yang baru-baru saya baca ini, yang baru-baru saya sering nonton di Instagram itu sekarang mulai banyak international student yang dipulangkan. Betul, dipulangkan. Tahu ya kasus itu? Tahu ya, itu lagi marak banget. Sekarang nih di Australia itu lagi marak banget karena banyak international student yang kerjanya lebih dari 24 jam, exceeding 24 hours per week. Mereka digaji cash, mereka berusaha menghindarkan pajak, ngirim uang yang gila-gilaan ke counternya mereka sendiri. Itu kan juga sebuah tindakan ilegal. Dan itu sebenarnya udah termasuk ya international crime. Ya kan, karena udah antara dua negara. Dan kalau nggak salah itu udah jelas-jelas melanggar peraturan imigrasi ya jatuhnya. Karena kan kalau student itu guys cuman boleh kerja 24 jam satu minggu. Betul. Jadi kalau udah lebih dari itu ya nggak boleh, kecuali lagi libur. Kalau misalnya kalian lagi libur, itu kalian bisa kerja lebih dari 24, 36, 38, mau sampai sakit juga nggak apa-apa. Iya, gitu. Mau 24 jam ibaratnya juga nggak apa-apa gitu. Cuman kalau lagi dalam masa aktif proses belajar mengajar, itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 24 jam. Maksimal itu 24 jam. Nah ini kan contohnya udah ada Ralph dengan gaji yang lumayan. 30 ada? Ya, sekisaran 29,60 lah ya, per jam. Mepet lah ya. Itu pre-tax ya, cuman ya segituan. Ya, berarti mungkin dapat bersih 28 28-an per jam. Ya, 28-an per jam. $28 itu gede, guys. Buat student, karena Raf ini kan baru umur 19. Baru umur 20. 20. Baru umur 20. 20 dapat gajinya 29 kotor. Kotor 29,60, habis tax ya sekitar 28. Nah, waktu zaman saya dulu cuma $18 guys sejam. Itu tahun 2011. Ya, tahun 2011-an. Iya. Itu udah lama kan, itu dapatnya itu cuma $18 sejam. Ya kalau kalian naik jadi supervisor mungkin 20-21. Ini 27. Bersihnya 27, kotornya 28, 29 kotornya, 28 bersihnya. Dan 24 jam. 24 Waktu saya cuman 20 jam satu minggu. Ya, jadi sekarang tuh sebenarnya udah lebih enak ya buat international student-nya. Dan minimal gaji itu juga udah naik sekarang ya dibandingin. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya? 30 enggak. Belum setua itu belum. Ya? Belum. Itu gaji ya, pokoknya tahun 2012 lah terakhir saya kerja di sini tuh dapatnya cuma segitu gitu. Dan memang kalau zaman dulu ya kita belanja ke Coles atau ke Woolworths pulang $20 tuh dapat udah banyak. Tapi kalau sekarang kayak saya baru belanja tadi pagi itu harganya sebenarnya udah beda ya. Udah lebih tinggi. Jadi meskipun gajinya setinggi Raf, kalau memang kalau dibandingin sama saya dulu, zaman dulu ya tinggi. Sekarang. Tapi biaya yang saya keluarin untuk makan dulu nggak setinggi itu. Kayak bensin dulu, zaman dulu bensin masih bisa cuman $1.10, $1.20. Kalau lagi mahal banget $1.25, $1.28. Nah, sekarang $1.80. Lebih tinggi lagi ya. Iya, $1.80 itu waktu saya baru datang ya. Kalau sekarang lebih seringnya 192-an, 195, 192 malah kayaknya udah nggak pernah kena ya. Iya, 193. Itu 193 itu berarti hampir $2 guys bensin seliter. Tinggi banget. Coba bandingin sama Indonesia yang pada komplain, "Wah, Pertamax mahal." Bersyukur kalian masih bayarnya cuma segitu.
Di sini tuh bensin luar biasa. Belum lagi saya karena kan di sini labor dihargain kan. Labor dihargain banget. Kayak saya sendiri, saya kerjanya di pabrik sayur. Nah itu masih hitungannya casual itu 28,26. Itu lebih kecil daripada Raf berarti. Tapi Raf cuma bisa kerja kan 24 jam seminggu. Kalau saya kan 38. Ya, 38 jam satu minggu itu berarti ya sekitar 4 hari lah ya. Sekitar 4 harian kerja tuh segitu. Gitu. Nah, itu ya keuntungannya memang saya udah nggak harus sekolah lagi. Betul. Tinggal kerja. Kalau Raf kan masih harus dalam studi sekolah, tapi berarti kan memang nggak cukup untuk sekolah kerja bayar uang sekolah itu udah nggak mungkin. Jadi yang ngomong kalau kita sambil kerja bisa nutupin uang sekolah itu nggak mungkin banget lah guys. Apalagi kita cuma dilimitasi 24 jam ya. Gaji meskipun mau yang gaji 35 dolar juga kayaknya nggak mampu juga ya. Berat banget. Karena rata-rata kita di Aussie ya, nggak cuma di Tasmania doang. Kita sekali makan aja bisa 15 dolar, 20 dolar. Makan kenyang di luar loh, itu untuk satu orang. Dan itu kan ibaratnya kamu kerja 1 jam, kamu pakai uangnya langsung buat makan sekali loh itu ya. Terus habis itu mau bayar uang sekolah. Udah nggak mungkin. Mesti jual ginjal, sambil jual ginjal. Atau disewain. Jadi nggak mungkin yang bisa bilang, kamu kerja gitu 2-3 pekerjaan bisa bayar uang sekolah tuh kayak nggak mungkin banget lah ya. Untuk nutupin 12.000 dolar aja ya, itu is too much. Too much, benar. Setuju sih itu. Kayaknya memang nggak mungkin. Cuman karena banyak banget, ramai banget lewat di ininya saya. Wah, dia sambil sekolah, sambil kerja juga. Dia bilang katanya dia bisa bayar. Nah itu aku sih nggak tahu gimana cara dia bisa nge-cover itu ya. Cuman kalau secara legal dan normal way, it's not possible. Legal, it's not possible. Gitu. Karena gajinya memang nggak seimbang sama pengeluarannya kita juga. Iya. Kan? Lebih kecil malah. Lebih kecil, benar. Jadi betul. Ya hati-hati lah ya, apalagi sekarang. Terus ada lagi ini, Raf, yang tadi kan international student banyak yang di cancel visa. Betul. Tapi ada juga yang lagi heboh kemarin itu kan yang mereka ngambil bachelor, terus pindah ke kota lain atau pindah ke jurusan. Tahu ya dengan tahu banyak kejadian. Udah tahu update terakhirnya. Update terakhir itu sudah yang aku ketahui itu adalah sekarang pemerintah Aussie dulu itu namanya kita kan panggilnya loophole. Jadi kita boleh ada loop gitu dalam edukasi, misalnya kita mau pindah ke provider lain atau misalnya ke college atau ke diploma dari bachelor, itu boleh kalau setelah tinggal 6 bulan di main course kamu. Berarti yang sesuai visa. Kalau visa kamu bachelor, ya kamu harus di... Nah, berarti kalau kayak begitu statusnya Raf sekarang lagi ada di main course nih ya. Di main course kalau dulu waktu masih diploma itu belum main bukan, course. karena visaku visa bachelor. Visanya bachelor, gitu. Jadi main course-nya ini startnya ketika Raf aku di bachelor seperti itu. Nah, itu udah ada update dan kebetulan kayaknya update baru-baru ini udah mau dihilangkan lagi itu sistem loophole. Jadi udah nggak boleh yang namanya student, aku apply visa bachelor, aku ke Aussie sekolah yang dalam jurusan bachelor ya, undergrads atau undergraduates, itu kita pindah misalnya tiba-tiba ke diploma atau apa, itu udah nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Jadi sekarang masih boleh kalau kamu udah 6 bulan di main course kamu, tapi lama-lama ini sepertinya akan dihilangkan juga karena itu juga. Karena kemarin kan udah sempat ada yang sempat keluar namanya itu concurrent visa. Betul, concurrent visa. Jadi ada student yang dari UTAS, dia masuk nge-apply bachelor, lalu dia pindah ke sekolah lain, sekolahnya bikin yang namanya concurrent visa itu, COE kedua. Iya, COE kedua. Jadi mereka katanya setelah yang COE di UTAS-nya nggak aktif, yang COE keduanya bisa selamatkan. Padahal tidak. Tapi gitu aku sempat tanya sama lawyer itu. Bukan lawyer dia, immigration agent jatuhnya. Nah, aku tanya sama mereka, emang bener ada yang kayak begitu? Dia bilang, ya memang ada yang namanya concurrent visa itu, tapi tetap harus ada release letter dari kampus. Kalau di sini mungkin kita lebih tepatnya panggilnya transfer release. Oh iya, transfer release. Ya, yang transfer release itu kalian boleh apply kapanpun, siapapun kalian, dengan alasan apapun. Cuman
yang saya tidak sarankan adalah kalau ketika kita apply transfer release, itu chance-nya itu kayak 0.0001% gitu loh. Tergantung kamu alasannya seperti apa, kamu ada evidence yang kuat nggak untuk mendukung komplain kamu dan lain kalau cuma bilang tiba-tiba lost interest terus mau pindah dari itu IT ke Kukuri nggak mungkin lah ya. Inilah yang nggak bisa approve. Kalau pindah major selama itu masih di bawah universitas, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai move provider itu yang lebih susah gitu, karena itu akan juga mengancam reputasi uni tersebut, ya kan? Udah dibangun bagus-bagus karena beberapa studentnya seperti ini yang suka bermasalah, akhirnya mereka merusak reputasi kan juga ya dari pihak UTAS atau dari pihak uni apapun jadi juga memaksa UTAS untuk take this action gitu ya. Mungkin it sounds really mean gitu, cuman ya ini untuk melindungi reputasi. Iya, setuju. Reputasi uni juga. Kita jadi nggak boleh cuma lihat dari satu sisi doang nih. Kita harus lihatnya dari kedua sisi, dari sisi UTAS atau uni yang manapun dan dari sisi kita. Gitu. Iya, benar sih. Harus ada yang dilindungi dan harus ada yang dilindungi juga gitu. Iya. Ya, oke lah kalau gitu. Thank you ya. Ngomong-ngomong, PPIA ada Instagram, Facebook? Ada dong, PPIA Tasmania, search aja di Instagram, di Facebook, itu pasti kelihatan. Logonya ada gunung, kenapa gunung? Itu melambangkan environment Tasmania seperti environmentnya gunung, Indonesia. Benar, gunung ya kan, kita di sini gunung, seperti Indonesia, sama banget. Makanya kita lambangkan gunung untuk representatif bahwa Tasmania itu seperti Indonesia juga. Kalau orang bilang seperti Balinya orang Indonesia, ya kan? Karena kita cuma satu pulau di bawah. Pulaunya hati selatan. lagi bentuknya. Iya, pulaunya hati. Ya kan? Jadi love gitu ya. Mungkin nggak perfect love gitu ya. Cuman bentuknya itu menyerupai hati ya. Gitu. Jadi ntar Instagramnya kita tulis di deskripsi aja biar gampang, tinggal klik langsung masuk. Boleh. Boleh mau taruh Instagram juga. Waduh, jangan. Siapa tahu mau jadi terkenal, mau jadi selebgram kan. Nanti gitu, lain kali. Ya udah, oke lah kalau gitu ya. Thank you Raf udah datang. Thank you very much. Ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita undang lagi ke sini. Siap. Thank you ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.